Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rina Marlina. Usia baru 24 tahun. Wajah ayunya memang tak mencerminkan pekerjaannya. Sopir truk ekspedisi Siba Surya, rute lintas provinsi. Sejak ayahnya meninggal akibat serangan jantung di belakang kemudi 3 tahun lalu, Rina menggantikan perannya. Tak mudah memang, tapi dia tak punya pilihan. Ibunya sakit, adik masih sekolah, dan utang keluarga masih menggunung. Pagi itu, sekitar pukul 9.30 WIB, Rina melintasi jalan provinsi di kawasan perbatasan Sragen Ngawi. Muatan penuh, waktu pengiriman mepet. Jalanan panas, lengang, tapi tiba-tiba sebuah motor trail menghentikan laju truknya secara paksa di tengah tikungan yang sepi. Dua orang berseragam preman, namun mengaku sebagai polisi dari Satuan Reserse Wilayah, naik ke truk tanpa permisi. Salah satunya, yang lebih tua dan gempal, langsung membuka obrolan dengan nada tinggi. SIM sama STNK kamu, Mbak. Kamu nerobos lampu merah barusan. Udah jelas melanggar. Rina mengernyit. Tak ada lampu merah di jalan itu. Dan mereka baru muncul dari semak-semak, bukan dari pos polisi manapun. Pak, saya nggak nerobos apa-apa. Lagian, dari arah tadi nggak ada lampu merah, polisi itu malah tertawa sinis. Udah, nggak usah banyak alasan. Kalau mau beres, tinggal kasih 2 juta aja. Gampang, kan? Rina membeku. Uang segitu besar untuknya. Tapi yang membuatnya lebih geram bukan hanya soal uang, tapi caranya dibentak dan dipermalukan seperti maling kelas kakap. Padahal dia hanya perempuan sopir yang sedang cari makan halal, darahnya mendidih. Dia mengingat ucapan almarhum ayahnya dulu. Kalau kamu benar, jangan takut siapapun. Tangannya mengepal di balik kemudi. Dia tidak akan menyerah begitu saja pada para pemalak berseragam ini, dan saat polisi itu hendak menarik tas selempangnya untuk menyita dokumen, Rina bergerak lebih cepat, gerakan Rina cepat, spontan, dan penuh kemarahan. Begitu tangan si polisi menyentuh tas selempangnya, Rina mendorong pintu kabin dan meloncat turun. Kedua kakinya menjejak aspal dengan mantap. Kamu pikir aku cewek kampungan yang bisa ditakut-takutin begitu aja? Bentaknya dengan suara lantang. Si polisi yang tadi so galak itu sempat terkejut, lalu mulai meremehkan. Heh, cewek gitu mau apa? Kalau nggak nurut, kamu tahu akibatnya kan? Tapi Rina bukan tipe perempuan yang mundur karena gertakan. Ia berdiri tegap, masih mengenakan kaos lengan panjang dan celana training sopir, dengan topi truk yang sudah pudar. Matanya tajam menatap dua oknum polisi yang kini mulai menyeringai, dan tanpa banyak bicara, satu tinju keras mendarat di rahang si polisi gempal. Bug! Tubuh lelaki itu goyah, mundur beberapa langkah, lalu terhuyung dan jatuh ke aspal. Temannya yang lebih muda panik, hendak mencabut sesuatu dari saku pinggangnya, tapi Rina sudah siap. Ia mengambil kunci roda dari bawah kursi kabin, alat yang biasa dipakai sopir untuk mengganti ban. Sentuh aku sekali aja lagi, kupastikan besi ini mampir ke tengkorakmu. Si polisi muda itu terdiam. Tatapan Rina tidak main-main. Sinar matanya seperti menyimpan dendam dan keteguhan yang tak bisa ditembus dengan gertakan biasa. Suasana menjadi tegang, beberapa pengendara mulai berhenti melihat keributan. Ada yang merekam dengan ponsel dari jauh. Situasi perlahan memihak Rina, polisi gempal yang tersungkur mulai mengerang. Darah menetes dari bibirnya, hidungnya tampak sedikit bengkok. Dia mencoba bangkit, tapi limbung. Rina berteriak lantang. Kalian ngaku polisi? Tapi ngajak damai 2 juta di jalan sepi? Mau ku bawa ke pos sekarang? Semua mata kini tertuju pada dua pria yang mengaku aparat itu. Mereka gelagapan. Mereka tak menyangka akan ditantang balik oleh seorang perempuan, dan lebih parahnya lagi, dipermalukan di depan umum. Kita cabut aja, Bang, bisik polisi muda panik sambil menarik rekannya. Ingat muka gue. Rina. Sopir Siba Surya. Bawa-bawa nama institusi kalian lagi buat malak, kulaporkan sampai ke Mabes. Truk Rina kembali melaju,
Namun kali ini dengan rasa lega bercampur amarah. Bukan soal uang yang ingin dirampas, tapi soal harga diri. Tapi tanpa disadarinya, salah satu dari dua pria itu mengambil foto plat truk dan wajahnya sebuah balasan diam-diam sedang disiapkan selanjutnya. Cerita akan makin panas dan penuh kejutan. Sudah lewat pukul 11 malam ketika Rina tiba di tempat istirahat truk, rest area, di daerah Caruban. Matanya sudah berat, tubuhnya lelah, dan otot-ototnya menegang akibat kejadian siang tadi. Namun dalam hati, dia merasa puas. Setidaknya kali ini dia tidak diam saat diinjak-injak. Ia memarkir truknya di barisan belakang, dekat warung tenda. Di sekitarnya ada beberapa sopir truk lain yang sedang makan atau tidur di kabin. Rina turun, mencuci muka, lalu duduk di bangku panjang warung sambil menikmati kopi dan mie instan. Saat itulah sebuah suara familiar terdengar dari belakang. "Sendirian, Mbak Rina?" Rina kaget. Ia menoleh cepat. Seorang pria bertopi dan bermasker duduk tak jauh darinya. Matanya menyipit, seperti mengenali. "Lo siapa?" tanya Rina tajam. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin lalu berdiri dan berjalan pergi. Tapi beberapa menit kemudian, kabin truk Rina dilempari batu besar. Brak, kaca spion kanan pecah. Rina sontak berdiri dan berlari menuju truknya. Beberapa sopir lain terbangun, panik. Namun pria bertopi tadi sudah hilang di kegelapan malam. "Hei, siapa lo?" teriak Rina, tapi hanya suara jangkrik yang menjawab dari kaca yang pecah, tanpa selembar kertas menempel. Rina menariknya. Tulisan tangan di atas kertas itu membuat bulu kuduknya merinding. "Kamu belum selesai, cewek sop jagoan. Lo akan nyesel. Ini baru awal." Tangannya gemetar saat membaca. Ia tak tahu siapa yang mengirimnya, tapi firasatnya mengatakan, dua oknum siang tadi tidak tinggal diam. Di malam sunyi itu, Rina memandang langit. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan mundur selanjutnya. Cerita akan semakin tegang dan berbahaya cerita. Polisi arogan dihajar hingga terkapar oleh gadis sopir traksi Basurya. Karena memalak 2 juta. Pagi-pagi benar, Rina sudah berdiri di depan kaca spion truknya yang retak. Sinar matahari memantul di pecahan kaca, seperti memperlihatkan pantulan kenyataan bahwa dirinya sedang diincar. Ia sempat berpikir untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat, tapi sesuatu menahannya. Bagaimana jika mereka satu jaringan? Bagaimana kalau dia malah dijebak, diputar-balikan? Ia bukan siapa-siapa, hanya sopir truk perempuan dari keluarga kecil di Kendal, tapi Rina tak sebodoh yang mereka kira. Ia merogoh ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan mulai mendokumentasikan semua bukti. Kaca yang pecah, surat ancaman, dan bahkan rekaman dari CCTV warung tenda yang direkam oleh pemilik warung saat kejadian. "Untung warung saya pasang CCTV. Mbak," ujar si pemilik warung, "Pak Darto, tuh orang topi item sempat lewat sini. Lihat aja, jelas mukanya walau pakai masker." Rina menyalin rekaman itu ke flash disk. Dalam hatinya, dia menyiapkan rencana. Kalau memang mau menjatuhkan dia, maka mereka harus tahu Rina bukan perempuan biasa. Siang itu, Rina tiba di Surabaya untuk bongkar muatan. Ia langsung menuju kantor pusat si Basurya. Di ruang tunggu sopir, ia bertemu dengan Bang Asep, sopir senior yang sudah seperti kakak sendiri. Rina menceritakan semuanya. Bang Asep mendengarkan dengan wajah tegang. "Lo yakin mereka itu polisi beneran?" "Gak. Tapi mereka ngaku dari reserse wilayah. Dan lagaknya preman." Bang Asep mengangguk pelan, lalu berdiri dan menepuk bahu Rina. "Kalau gitu, lo harus ketemu seseorang. Namanya Pak Ardi. Dia pensiunan perwira polisi, tapi sekarang bantu-bantu di perusahaan ini bagian keamanan internal. Gue bawa lo ke sana." Tanpa pikir panjang, Rina ikut. Mereka naik motor, menyusuri gang-gang kecil di pinggiran Surabaya.
Di rumah kecil dengan pagar besi hitam, mereka bertemu Pak Ardi, pria tua berambut putih, tapi sorot matanya masih tajam seperti intel. Rina menceritakan semuanya dari awal. Tak ada yang dilebih-lebihkan. Saat dia menyerahkan flash disk, Pak Ardi langsung menyambungkannya ke laptop dan mulai menyimak. Beberapa menit kemudian, Pak Ardi bersuara pelan tapi dalam. Mereka bukan orang sembarangan. Yang satu itu, kalau aku nggak salah lihat, bekas anggota yang dipecat tahun lalu karena kasus pungli. Rina menegang. Berarti mereka masih main di lapangan? Bisa jadi. Dan kalau mereka sudah ancam kamu pakai surat kayak gini, Pak Ardi menatap kertas ancaman dengan raut serius. Itu artinya mereka panik. Mereka nggak nyangka kamu ngelawan. Ia menutup laptop, lalu berkata, mulai sekarang, jangan jalan sendirian. Dan hati-hati. Mereka pasti belum selesai. Rina menatap keluar jendela. Dunia sopir truk memang keras, tapi kini dia sadar, ada kekuatan yang lebih gelap mengintainya. Tapi dia tidak sendiri lagi. Dan dia akan lawan. Sampai tuntas, ketik 5, jika ingin lanjut. Bagian berikutnya akan membawa Rina ke titik konflik yang lebih berbahaya, dan membuka jaringan kejahatan yang lebih besar.